Shalom saudara. Kita semua harus selalu ingat bahwa seluruh hidup kita ini disertai Tuhan. Dalam segala keadaan, dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Ya, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Roh Allah yang Maha Tinggi ada dalam diri kita, menyertai kita. Kita baca dahulu Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau kita membaca satu nas, harus mengerti dengan benar dan teliti. Coba ya kita ulang ya. Kita tahu sekarang, artinya begini, faktanya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa seluruh hidup kita ini beserta Tuhan. Untuk apa Tuhan menyertai? Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, apa yang dimaksud kebaikan? Itu bukan begini loh saudara. Kita dibuat kaya raya, dibuat berkuasa, dibuat terkenal, populer, dibuat apa lagi? Punya keturunan banyak, dibuat punya tanah yang luas. Bukan. Ini tidak bicara soal kebaikan duniawi. Ini bicara soal kebaikan menurut Tuhan. Itu maksudnya. Jadi apa itu kebaikan? Kebaikan di sini adalah yang dahulu kamu sesat sekarang sudah kembali kepada pemelihara jiwamu, yaitu Tuhan. Yang dulunya jahat sekarang sudah tidak jahat lagi. Yang dulunya tidak kenal Tuhan sekarang mengenal Tuhan. Yang dulunya egois sekarang sudah bisa menjadi berkat bagi sesama. Ada banyak hal kebaikan. Itulah yang dimaksud kebaikan. Dalam bahasa sederhana adalah membuat kita semua selamat. Selamat dalam arti bukan hanya masuk surga. Selamat sejak sekarang hidupnya mulai berkualitas. Berkualitas di mata Tuhan. Artinya menyenangkan Tuhan seluruh hidup kita. Itu artinya ya, tapi ini buat siapa? Apakah untuk semua orang? Ternyata tidak menurut ayat ini. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa cirinya manusia yang mengasihi Tuhan? Melakukan seluruh perintah Tuhan. Itu maksudnya, ya. Jadi tidak untuk semua orang, hanya untuk orang yang mengasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nyata dan menghasilkan kebaikan. Begitu maksudnya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah adalah tidak seorang pun binasa. Semua orang menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi hanya bagi orang yang dipanggil dan mau ikut sesuai rencana Allah. Mari kita belajar saudara. Penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.